Jadi ada 3 perkara dari dunia ini yang paling disenangi oleh Abu Bakar. Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulillah, melihat, memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal dari perkara dunia yang paling disenangi dan menggembirakan, menyenangkan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita juga berharap mudah-mudahan ya Allah kami bisa memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buatlah diri kita, jadikanlah diri kita orang-orang yang pantas memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama sekali tidak pantas untuk memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat, ya, banyakin salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram saya hormati Fadika beserta jajarannya para sahabat dan para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kemarin makalah yang ke-42. Kita lanjutkan kembali sambungan daripada makalah yang ke-42 yang menceritakan tentang perkara-perkara yang menggembirakan. Kemarin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dari dunia kita itu 3 perkara. Yang pertama wangi-wangian, yang kedua perempuan, dan juga yang ketiga menjadikan sholat itu qurratu ainnya.
wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu radhiyallahu anhu. Ketika baginda Rasul mengatakan kalimah-kalimah tersebut, para sahabat pada waktu itu sedang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julusan semuanya lagi duduk mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar itu, faqala Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kemudian mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar wahai baginda Rasul. Wa hubiba ilayya minad dunya salasun. Dan ada 3 perkara juga yang membuat aku gembira itu, atau yang aku senangi. Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 perkara dari dunia ini yang paling disenangi oleh Abu Bakar. Yang pertama, an-nadru ila wajhi Rasulullah, melihat, memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hal dari perkara dunia yang paling disenangi dan menggembirakan, menyenangkan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita juga berharap ya, mudah-mudahan ya Allah kami bisa memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka buatlah diri kita, jadikanlah diri kita orang-orang yang pantas memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama sekali tidak pantas untuk memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanyak salawat, ya, banyakin salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Yang kedua, perkara dunia yang paling disenangi oleh Abu Bakar adalah infak, menginfakkan, membelanjakan hartanya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa seluruh harta baginda Rasulullah, harta Sayyidina Abu Bakar disumbangkan semuanya untuk perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu hebatnya. Kalau kita kejauhan kayaknya, masih jauh apa udah dekat? Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini ya infak gitu. Makanya infak itu sesuatu yang orang-orang yang sudah meninggal sangat inginkan. Law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Bahkan seperti itu. Orang-orang yang meninggal itu, yang mereka bayangkan, yang mereka harapkan ketika seandainya diberikan kesempatan bisa hidup kembali, maka mereka menginginkan menginfakkan seluruh hartanya, mensedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Iya, kena jelas nanti dengan sedekah, dengan infak ini akan menyelamatkan dia daripada siksa kubur. Supaya dengan siksa kubur. Jangan sampai kita meninggal dunia kita banyak bersangkutan dengan dunia ini. Itu yang bahkan sebelum meninggal hutang belum kebayar. Insyaallah. Iya Bu. Kalau udah ngomong hutang lemes. Ya Allah, kita mah sampai anak kecil banyak hutangnya. Ya Allah, ngutang terus itu.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik ya Pak, buat kita dan juga buat negara yang tercinta ini. Mudah-mudahan terbebas daripada hutang. Itu pemerintahnya senang hutang, rakyatnya lebih senang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, ngutang yang ibu-ibu, yang bayarnya siapa? Bapaknya. Pusing. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perkara dunia yang paling disenangi dan menggembirakan Sayyidina Abu Bakar adalah antakuna ibnati tahta Rasulillah, menjadikan putri beliau istri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, siapa yang tidak ingin ya? Ya Allah, jadi apa? Jadi istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Abu Bakar." Kemudian Sayyidina Umar pun mengatakan, "Benar engkau wahai Abu Bakar." Wa hubiba ilayya minad dunya salasun. Juga ada tiga perkara dari dunia yang paling aku senangi, paling yang menggembirakan hatiku. Yang pertama isba'ul ji'an. Ini salah. Al-amru bil ma'ruf, salah ya. Ini Sayyidina Umar paling senang itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masyaallah. Yang pertama memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, amar ma'ruf. Kedua wan nahyu 'anil munkar, mencegah daripada yang munkar. Itu kesenangannya. Amar ma'ruf, nahi 'anil munkar. Yang sekarang banyaknya cuma amal ma'ruf. Nahyu anil munkarnya susah, nyari orangnya susah. Karena kalau di pangkat-pangkat ustaz itu ya pangkat-pangkat dai, kalau masih amar ma'ruf orang masih banyak yang senang Pak. Tetapi kalau udah giliran nahyu anil munkar, sudah itu ya, banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak senang. Kalau sudah giliran nahyu anil munkar, Masya Allah. Iya. Tetapi hal inilah yang paling disenangi oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga yang paling disenangi dari dunia ini oleh Sayyidina Umar, wasawul khalaq. Jadi baju yang jelek, ya. Baju jelek. Senangnya itu pakainya pakai baju-baju yang jelek. Bahkan yang bertambal diriwayatkan di sini, waruya annahu kana bi jubbatihi arba'asharata rik'atan, sampai ada 14 tambal. Jadi dalam jubah Sayyidina Umar itu sampai ada 14 tambalan. Di sini banyak ceritakan, insyaallah. Kita mau boro-boro sobek dikit tuh buang, gitu ya. Sobek dikit juga dibuang. Sayyidina Umar itu ditambal sampai tambalnya 14 tambal, gitu. Masya Allah. Ini pangkat Sayyidina Umar, gitu ya, khalifah itu dia, tapi pakaiannya sangat sederhana. Masya Allah. Kalau kita pejabat kita, wah boro-boro itu ya, pengen nambah terus mobil gitu, kendaraan, fasilitas dan sebagainya, betul. Padahal gitu, kalau diberikan kesadaran semuanya kan gede-gede ya. Kalau pejabat itu gajinya betul gak? Setengahnya begitunya buat nyicil hutang, kira-kira lunas apa enggaknya? Terus ya Allah, balik lagi ke kita. Kalau kita pengen gak ngebantu negara kita? Pengen apa enggak? Pengen.
udunan betulnya bagus ya, tapi dimulai dari presidennya, para menterinya, pejabatnya. Ada penggalangan dananya. Untuk apa? Untuk ngebebasin hutang, bukan terus nambah hutang. Ya Allah. Cuma emang berat ya, di kita itu berat gitu. Korupsinya sudah mengakar dan sudah menjadi hal-hal yang sudah susah untuk diberantas. Ya. Jadi mulailah ibda bin nafsi, mulai dari diri kita, mulai dari anak-anak kita. Sekarang kalau pengen nih 10 tahun, 20 tahun lagi untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini, mulai dari diri kita, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, karena keluarga adalah masyarakat yang terkecil daripada negara ini. Tuh, jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu. Selagi atau selama keluarga yang masih demen yang ngutang, demen yang kredit, maka negara ini gak lepas daripada kredit ngutang. Siap Bu? Imun. Berat gitu. Mulai dari diri kita Bu ya, siap nggak ngutang ya, lemes ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Faqala Utsman radhiyallahu anhu, sadaqta ya Umar, benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minadunya salasun. Juga demikian, ada 3 hal, 3 perkara dari dunia ini yang paling aku senangi. Tuh, sama ya. Apa nih? Yang pertama isba'ul ji'an. Yang pertama yang paling disenangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah memberi makan orang-orang yang kelaparan. Masya Allah, ini hebat banget ya Sayyidina Utsman itu ya. Jadi jiwa sosialnya tinggi sekali itu. Isba'ul ji'an, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Insyaallah. Wa kiswatul uryan, yang kedua yang paling disenangi oleh Sayyidina Utsman adalah memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, yang tidak berpakaian. Masya Allah, dikasih ngasih makanan, masih pakaian. Dan juga yang ketiga watilawatul Quran, yang paling disenangi oleh Sayyidina Utsman adalah membaca Al-Quran. Nih paling senang sekali. Ruya anna khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil lail. Sampai diriwayatkan, diceritakan di sini Sayyidina Utsman itu menghatamkan Al-Qur'an di dalam salat malam, 2 rakaat salat malam. Bayangin Pak, 2 rakaat salat malam. Itu ya. Jadi kalau 1 rakaatnya 15 juz, berapa jam ya? Berapa jam? 1 juznya itu kita standarkan dengan kita lah, model kita 30 menit. Itu ya 1 juz 30 menit. Berarti kalau 15 7 jam setengah. Itu ya 7 jam setengah, bayangin berdiri 7 jam setengah. Ini kalau udah habis isya jam 8 lah gitu. Contohnya jam 8 ya. Kalau ini ke malam tinggi. Kalau dari jam 8 9, 10, 11, 12, 13 bener ya? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jam 3. Habis jam 3. Itu baru 1 rakaat kalau model kita. Gitu ya. Tapi ada juga Pak, itu ya yang benar sudah hafal itu. Saya punya teman 10 menit ya. 1 juz itu 10 menit. Ya, kalau model gitu ya 10 menit. 10
menit. Jadi kalau 15 juz berapa? Berapa? Aduh. Nah, sekitar segitunya. Nah, kita balik lagi, kalau model pangkat Sayyidina Utsman kira-kira lebih dari 10 menit apa lebih kurang? Kayak kurang kayaknya ya, 5 menit kayaknya gitu. Ini mah bayangan aja, bayangan, soalnya kita nggak tahu ya. Kalau 5 menit, nah 5 menit perkecil lagi 5 menit, 1 juz 5 menit berarti berapa? Itu ya. Jadi udah cepet lagi Pak, untuk bacanya udah cepet lagi. Kita nggak kebayang kita bacanya gimana ini, Masya Allah. Ini dalam 2 rakaat sholat malam, Masya Allah. Paling disenangi oleh Sayyidina Utsman membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya, para jemaah Masjid At-Taqwa paling senang baca Al-Quran. Mudah-mudahan masjid kita tambah berkah Pak ya, sering dibacakan Al-Quran, hidup gitu ya. Makanya ini mah ide-ide gitu ya, bagaimana kalau sebulan sekali kita ngadain khatam Quran, itu bagusnya ya. Sebulan sekali kelamaan gak ya? Apa seminggu sekali? Itu bagus ya, sebulan sekali aja kita dulu, kita khatam Al-Quran sama-sama, Insya Allah ya, biar tambah berkah gitu ya masjid kita, Masya Allah. Setuju ya? Gak apa-apa nantinya pada subuh, gak apa-apa. Gimana nanti teks ini mah bagaimana nantilah pengurus, itu urusan pengurus, bukan urusan saya itu, bagian pengurus. Karena nanti pengurus yang ngeluarin dananya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mah cuma itu doang. Udah terusin. Selanjutnya faqala Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pun berkata, wa qaramallahu anhu, sadaq ya Utsman, benar hai Utsman. Wa hubiba ilayya min dunya salasun, juga 3 hal perkara ya yang paling disenangi, yang paling aku senangi. Tuh, dari dunia itu ada 3 ini kata Sayyidina Ali, sama ya. Yang pertama al-khidmatul lidhaif, 1 melayani tamu. Nih Sayyidina Ali ini paling senang menjamu tamu. Itu ya, menjamu tamu. Masya Allah. Kalau kita takut kalau banyak tamu, betul ya? Sayyidina Ali itu senang banget gitu kalau banyak tamu. Ternyata datangnya tamu yang bersilaturahim ke rumah kita membawa rahmat. Itu ya. Nanti pulangnya bawa dosa kita. Tuh. Dosa-dosa kita, kesalahan kita dibawa bersih gitu ya. Masya Allah. Makanya harus mau ya ketamuan itu ya. Ya Allah, apalagi yang namanya ustadz, kayaknya ditutup langsung gerbangnya gitu, dikunci. Kayaknya, tapi insya Allah kalau jamaah At-Taqwa itu welcome itu ya. Siapa lagi ustadz yang silaturahminya gitu. Indah kopi insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, jadi melayani tamu itu paling disenangi oleh Sayyidina Ali. Kemudian wasaumu fi shail. Yang kedua yang paling disenangi oleh Sayyidina Ali adalah puasa pada waktu musim panas. Itu ya, fi waqti siddatil har, waktu banget panas sekali gitu. Sayyidina Ali itu senang. Kalau kita wah ya puasa panas lagi gitu. Kita mah gak sampai duhur langsung buka gitu. Itu ya, kebayang mau puasa panas itu ya, Insya Allah. Perut kosong gitu ya, cuaca panas, aduh. Ya enaknya kan apa tuh? Kalau panas-panas enaknya apa?
Allahu Akbar. Apalagi puasanya tidak bareng-bareng. Kita itu kuat puasa itu karena apa? Bareng-bareng, rame-rame. Coba kalau puasa sendiri-sendiri, berat. Ya, makanya puasa Senin Kemis gak jadi-jadi gitu. Saya gitu sama saya gitu. Gitu. Sudah niat gitu ya. Ya Allah, batal lagi gitu. Itu betul ya? Iya, saya apa jamaahnya kayaknya? Ya Allah, gitu ya. Apalagi perutnya sudah ke depan, wah, lapar terus. Masya Allah gitu ya. Makanya harus dibudayakan gitu ya. Puasa Senin Kemis itu bagusnya dibudayakan gitu. Satu jamaah Gramapuri puasa bareng-bareng, enak tak? Enak gitu. Sok ya dibikin tuh. Enak sih, apalagi kalau RT-nya, RW-nya hebat gitu ya. Jadi bikin keputusan semuanya kalau Senin itu puasa semuanya. Wow, hebat ya? Hebat. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu tuh ya, Kemis puasa bersama, Senin Kemis itu, Insya Allah dibudayakan, dibiasakan, gitu kan? Karena kita pengen diaku umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ya? Kalau dipaksa kita kira-kira mau apa enggak? Apalagi kasih hadiah ya, Bu, gitu ya Bu. Oh. Gitu. Diiming-iming hadiah pasti mau kita. Padahal pahala itu lebih daripada hadiah itu. Besarnya itu, cuma kita nggak tahu. Ya Allah. As-saumuli wa ani ajzibih gitu kan. Jadi spesial Allah nanti yang balas. Tuh ya. As-saumuli wa ana ajzibih. Puasa itu untukku kata Allah. Aku yang akan balas itu. Masya Allah, makanya orang nggak tahu gitu balasan daripada puasa. Di antaranya ini bocoran, doanya orang puasa itu mustajab. Doanya orang puasa itu mustajab, gitu ya. Makanya untuk menyelesaikan permasalahan di negara kita, tinggal bikin keputusan aja gitu, bukan dipaju-pajuin liburan, tuh ya. Puasa semua orang-orang Islam itu berpuasa gitu ya. Nah menjelang buka maghrib itu diantaranya saat-saat ijabah orang-orang yang berpuasa, maka semuanya mengangkat tangan gitu, itu berdoa untuk menyelesaikan permasalahan negara ini. Kira-kira dimakbul, diijabah apa enggak? Pasti diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Masya Allah, Insya Allah nanti presidennya kalau Pak Kirno gitu. Bismillahirrahmanirrahim terus. Itu ya, puasa. Nah yang ketiga yang paling disenangi oleh Sayyidina Ali yaitu wadarbu bisayf, memukul musuh dengan pedang. Wih, ini mah jawara ya. Sayyidina Ali disebut apa? Digelar apa? Asad gitu ya. Macannya padang pasir. Dia macannya padang pasir Sayyidina Ali itu. Insya Allah gagah berani kalau sudah perang membantai musuh itu. Masya Allah. Makanya paling disenangi oleh Sayyidina Ali ad-darbu bisayf. Fabainama hum kadzalik idja'a Jibril. Waduh, ada lagi malaikat Jibril dan nanti satu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sama, ada tiga hal yang disenangi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kasih sayangnya dan menambah-nambah keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Persangkutan di antara kita, hakul adami, permasalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakulan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.